Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Hanif Kamanggur. Nama saya Franciscus. Nama saya Jenal Maaf. Saya Farah Elisa. Saya Di sini kami akan mempresentasikan materi geografi tentang interpretasi udara di kota Manado. Terima kasih. Saya akan menjelaskan penginderaan jauh. Penginderaan jarak jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut. Atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Penginderaan jarak jauh, contoh penginderaan jauh yaitu ada 4. 1. Satelit pengamatan bumi. 2. Satelit cuaca. 3. Memonitor janin dengan ultrasonik. 4. Wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Selanjutnya ada foto udara. Foto udara merupakan foto yang diambil dari udara atau dari ketinggian. Proses pengambilan fotonya memiliki beberapa kondisi atau aturan tertentu karena akan dipakai sebagai alat ukur untuk mengkaji suatu objek atau fenomena. Foto udara juga sering disebut dengan citra foto atau citra foto udara. Selanjutnya ada interpretasi foto udara. Interpretasi citra atau foto udara merupakan upaya untuk menafsirkan foto udara sehingga mendapat informasi yang akurat sesuai dengan objek yang terekam. Ciri interpretasi ada 3, yaitu spektral, temporal, spasial. Yang pertama, ciri spektral merupakan ciri yang dihasilkan dari interaksi antara energi elektromagnetik dengan benda. Ciri yang pertama, rona, yaitu tingkat cerahan atau kegelapan objek pada citra. Yang kedua, warna, yaitu wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit. Yang kedua, ciri temporal, yaitu kondisi objek pada saat rekaman, yaitu bayangan. Contoh pengamatan sawah pada masa tanam dan setelah panen, di mana sawah pada masa tanam akan memiliki rona yang lebih gelap dibandingkan pasca panen. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya, yaitu tentang ciri spasial. Jadi, yaitu ciri spasial adalah ciri dengan ruang. Contohnya itu ada yang satu, ada bentuk. Ciri bentuk ada spasial ini bisa meliputi untuk mengenali beberapa objek. Contohnya rupa mukim yang terlihat dari foto udara hanya saja berbentuk persegi atau hanya persegi panjang saja. Yang kedua adalah ukuran. Jadi dalam data spasial ini ukuran itu sangat relatif atau dalam ukuran mutlak. Contohnya untuk membedakan suatu objek termasuk jalan raya atau jalan setapak maka menggunakan ukuran. Yang ketiga dari ciri spasial adalah rona. Rona merupakan tingkat kegelapan dan kecerahan suatu objek dalam format hitam putih. Biasanya digunakan untuk membedakan suatu objek satu dengan objek lainnya. Contohnya jalan raya dan jalan setapak. Berikutnya ataupun yang keempat adalah pola. Pola merupakan ciri spasial yang berkaitan dengan keruangan. Biasanya terdapat dalam susunan keruangan antar pohon pada kebun dan hutan-hutan yang tumbuh secara alami. Biasanya kita sering lihat di daerah yang jauh dari kota perkotaan saat kita pergi pulang kampung maupun pergi jalan-jalan ataupun liburan. Kita bisa melihat perbedaan antara pola pada kebun jagung dan pola pada hutan belantara yang tumbuh-tumbuh secara alami. Yang terakhir adalah tekstur. Tekstur merupakan frekuensi perubahan rona pada citra. Contohnya, tekstur rumput dengan tekstur lahan yang telah ditanami jagung akan memiliki perbedaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi Kota Manado. Kota Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di pesisir utara Pulau Sulawesi. Kota Manado seringkali disebut sebagai Manado. Manado terletak di Teluk Manado dan
dikelilingi oleh daerah pegunungan. Kota ini memiliki luas wilayah daratan 16.253 hektar dan wilayah perairan 15.008 hektar. Selanjutnya ada letak dan batas wilayah Kota Manado. Kota Manado terletak di Sulawesi Utara. Letak astronomisnya terletak di 124 derajat 40 menit sampai 124 derajat 50 menit bujur timur dan 1 derajat 30 menit sampai 1 derajat 40 menit tentang utara. Di sebelah utara, Kota Manado berbatasan dengan Laut Maluku. Di sebelah selatan, Kota Manado berbatasan dengan Kabupaten Minahasa. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku. Kondisi bentang alam Manado secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pantai Manado memiliki garis pantai sepanjang 18,7 km. Pantai yang terkenal di Manado antara lain Pantai Malalayang, Pantai Mando Tua, dan Pantai Bunaken. Yang kedua, wilayah darat Manado didominasi kawasan berbukit yang memiliki tinggian antara 25 meter hingga 200 meter. Yang ketiga, perairan. Wilayah perairan Kota Manado meliputi Pulau Bunaken, Pulau Siladen, dan Pulau Manado Tua. Kondisi penduduk. Jadi jumlah penduduk di Kota Manado itu sekitar 478.192 penduduk. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Manado atau bahasa sehari-hari di sekitar Manado adalah bahasa Manado. Bahasa Manado ini menyerupai bahasa Indonesia. Namun, bahasa Manado ini yang memiliki perbedaan dari bahasa Indonesia adalah terdapat pada logatnya saja. Tetapi bahasa Indonesianya sama, tapi ciri khas dalam penyebutan bahasanya itu menggunakan logat bahasa Manado. Berikutnya adalah kondisi penduduk di Kota Manado. Mayoritas mata pencaharian di Kota Manado adalah pertanian, perdagangan, dan pertambangan. Potensi SDA yang dimiliki oleh Kota Manado meliputi sektor pertambangan dan sektor perikanan. Sektor pertambangan terdapat emas, perak, tembaga, nikel. Itu merupakan potensi yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Kota Manado yang dapat dikelola dengan baik untuk menghasilkan pendapatan di Kota Manado. Yang kedua, sektor perikanan. Ada ikan tuna, cakalang, ikan mas, dan masih banyak lagi. Dan terakhir, dari agama. Mayoritas penduduk di Kota Manado menganut agama Kristen Protestan. Sekitar 63% masyarakat di Kota Manado menganut kepercayaan Kristen Protestan. Di posisi kedua, terdapat agama Islam dengan sekitar 31% masyarakat yang menganut agama Islam. Di posisi ketiga, terdapat Katolik. Sebanyak 5% masyarakat di Kota Manado menganut agama Katolik. Dan sisanya sebesar 2% adalah masyarakat yang menganut agama lain. Contohnya Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mari kita lihat penampakan Kota Manado dari Google Earth. Berikut merupakan penampakan Kota Manado dari Google Earth. Pertama, di sini ada jalanan di Kota Manado. Berwarna hitam pekat, memiliki rona gelap, berbentuk memanjang, memiliki tekstur kasar yang berasal dari aspal, memiliki pola memanjang tidak beraturan, dan situsnya dekat dengan pemukiman. Di sini juga ada pemukiman. Berwarna orange yang berasal dari warna genteng rumah-rumah, memiliki rona yang cerah dan gelap, berbentuk memanjang mengikuti jalan di sekitarnya, bertekstur kasar, dan memiliki pola tidak beratur. Di sini juga ada danau. Memiliki warna biru gelap, memiliki rona gelap, bentuknya cekung, bertekstur halus,
polanya bulat tidak teratur, dan situsnya dekat dengan kebun. Di sekitar danau juga ada pantai, memiliki warna putih yang berasal dari pasir dan biru berasal dari air. Memiliki rona yang cerah, berbentuk memanjang, bertekstur halus, memiliki pola linear memanjang, dan situsnya dekat dengan perkebunan. Di sekitar pantai juga terdapat kebun. Memiliki warna hijau gelap, rona gelap, bentuknya tidak teratur, teksturnya kasar, polanya memanjang tidak teratur, dan situsnya dekat pantai dan danau. Video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.